Cerita kembali berlanjut. Di dalam ruang poin, Lufan dengan penyamarannya kedatangan seorang penantang wanita seksi. Dengan ramah, Lufan menyapanya dengan sebutan senior. Mendengar dirinya disapa begitu, wanita cantik bergaun hitam ini sedikit tersenyum kepada Lufan dan merespon. Levelnya memang lebih tinggi dari Lufan. Lufan tidak tahu apakah perkataannya hanya sebuah candaan atau memang beneran. Ia tidak terlalu memperdulikannya dan mempersilahkan sang senior ini untuk menyerangnya dahulu. Mendapat respon yang demikian, wanita ini tampak senang. Itu bisa dilihat dari mimik wajah yang ditampilkan. Bersamaan juga aura merah seperti api muncul menyelimuti tubuh wanita ini, membentuk sebuah senjata layaknya Trisula. Saat telah selesai dalam persiapan skillnya, wanita ini lantas mengatakan bahwa ia akan dengan senang hati untuk menyerang duluan. Dalam diamnya mengamati teknik sang penantangnya ini, Lufan bergumam bahwa saudari senior yang melawannya bukanlah orang sembarangan. Tak hanya membentuk senjata dari aura merah banyak itu, juga membentuk wajah monster. Setelah itu dengan cepat wanita ini sudah hilang dari tempatnya berdiri, meninggalkan sebuah bayang hitam. Tak dirasakan oleh Lufan, senior ini sudah ada di belakangnya, siap menyerang dengan sebuah trisula yang terbuat dari sekumpulan energi yang dimiliki. Saat trisula ini dihunuskan ke arah Lufan, wanita ini sedikit menggoda dengan mengatakan untuk Lufan mengerahkan kemampuan terbaiknya. Untung saja di sini Lufan masih sempat untuk berbalik badan dan mengeluarkan senjatanya, tapi efek serangan ini membuatnya terpental agak jauh ke belakang. Terlihat asap yang keluar akibat tangkisan kedua senjata ini saling beradu. Dalam gumamnya, Lufan berkata bahwa kekuatan wanita asing yang belum diketahui namanya ini sungguhlah luar biasa, dan bertanya dalam hati tentang berapa level yang dimilikinya. Mengetahui serangan kejutannya berhasil diblok oleh senjata Lufan, wanita ini tersenyum sembari menggoda apakah ia takut jika melukainya. Dan jikalau itu benar, maka dirinya lah yang akan melukai Lufan. Mendengar wanita misterius ini menggodanya terus, Lufan tidak tahan yang lantas keduanya saling menerjang satu sama lain. Terlihat bagaimana pertarungannya begitu menegangkan, saling serang dan hindar dari keduanya cukup sengit. Di luar ruangan kehebohan terjadi antar mahasiswa Longdu yang telah dikalahkan Lufan. Ada yang mengatakan bahwa wanita cantik yang baru saja memasuki ruang arena cukup kuat, namun begitu kenapa ia mau untuk masuk ke dalam ruang arena yang bermasalah ini. Lantas ada juga seseorang yang berkata bahwa ia hanya mampu untuk bertahan selama 2 menit. Dan wanita cantik yang masuk cukup lama bertahan di dalam ruang arena. Dalam kehebohan ini juga terdengar suara komentator dari pertandingan ujian mahasiswa baru telah selesai. Seseorang mengatakan kepada yang lain pertandingan Jiang Fengyun telah berakhir, dan tampak seseorang menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dan scene kali ini pindah ke arena pertandingan ujian semifinal mahasiswa baru, di mana banyak penonton yang mengeluh-elukan nama Jiang Fengyun. Terlihat setelah pertandingan usai, Su Jing mendekat kepada Jiang Fengyun, mencoba memberitahu dengan berbisik bahwa ia mendengar kabar Lufan sedang menonton untuk mengamati pertandingan. Karena sikap Su Jing yang begitu dekat untuk memberitahu hal tersebut, Jiang Fengyun sedikit menggoda mengatakan apakah dirinya ingin menyentuh bokong dan merespon informasi yang diberikan Su Jing. Jika hal itu benar, dia pasti berpikir seolah akan menghadapi musuh yang tangguh. Padahal di pertandingan ini, ia bahkan tidak menunjukkan setengah dari kekuatannya. Secara mengejutkan, Jiang Fengyun mengangkat tangan dan menunjuk dengan jarinya, mengatakan kepada seluruh penonton yang sedang melihat pertandingan ujian mahasiswa baru, bahwa sebentar lagi Lufan tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Atas hal ini, para pendukung Jiang Fengyun bersorak dengan keras mendukungnya. Di antara para pendukung tersebut terlihat Putri Xinxiu yang khawatir bahwa Jiang Fengyun yang benar-benar tahu bahwa Lufan sedang menonton pertandingan semifinal, yang lantas direspon oleh Tauzi untuk mereka segera bergegas kembali, namun ia tidak melihat Lufan di tempat duduknya. Bibi Han yang tahu Lufan sudah pergi sebelum pertandingan ini dimulai menjelaskan bahwa Lufan pergi karena hanya melihat pertandingan membuatnya bosan, sembari mencoba menghubungi Lufan dalam ponsel yang ia genggam. Dan kembali kita diperlihatkan pertandingan yang tidak kalah seru antara Lufan dan wanita senior yang masih misterius identitasnya. Tanpa mengeluarkan Dragon Pet-nya, Lufan sedikit kewalahan dalam menghadapi penantang wanita misterius ini.
Itu bisa dilihat kala topi dan kacamata yang ia pakai sampai terlepas dalam menangkis sebuah serangan yang diterima. Dengan napas yang terengah-engah, Lufan bergumam mengatakan dalam hati, sungguh luar biasa kuat. Sebenarnya dari mana asal wanita misterius ini? Sambil mengambil topi milik Lufan yang terlepas dengan senjata trisulanya, wanita ini menggoda Lufan berkata bahwa Lufan memiliki pertahanan yang cukup hebat dan dalam waktu singkat, Lufan juga bisa memprediksi semua serangannya. Hal itu adalah sebuah kemajuan yang besar. Tapi di sini Lufan merasakan ada hal aneh dalam pertarungannya kali ini, di mana ia merasa wanita misterius ini seperti sedang mengajarinya, padahal dengan kekuatannya ia bisa saja mengalahkannya hanya dengan 2 pukulan saja. Dan jika dugaannya benar, tapi kenapa juga ia harus melakukannya? Walau kagum atas perkembangan Lufan yang begitu singkat, wanita misterius ini menyeringai mengatakan bahwa tetap saja daya tahan tubuh seniornya yaitu Lufan agak kurang. Dan menggoda Lufan bahwa ia memiliki wajah yang cukup tampan, namun sayang itu harus ditutupi dengan masker yang ia pakai, sembari mendekatkan wajahnya di depan muka Lufan. Mendengar godaan tersebut, Lufan hanya bisa terdiam kaku dan tiba-tiba suara handphone Lufan berdering, membuatnya harus mengangkat telepon tersebut sambil meminta izin kepada penantang wanita misterius ini. Aku mengerti, aku akan segera kembali, begitulah jawaban Lufan kepada seseorang yang meneleponnya. Lantas Lufan pun izin pergi kepada wanita misterius ini dengan mengatakan bahwa ia berterima kasih. Berkat dirinya, ia memperoleh banyak pelajaran dari pertarungan jarak dekat. Dan karena pertandingannya belum selesai, Lufan juga meminta wanita ini untuk memberikan informasi kontak WA-nya sebelum ia pergi. Tapi hal ini malah disalahartikan oleh wanita senior misterius menggoda Lufan bahwa ia tidak menyangka seorang mahasiswa baru sudah berani untuk menanyakan informasi kontak wanita cantik yang baru pertama kali ia temui. Mendapat respon yang demikian, dengan terbata-bata Lufan menjelaskan maksud dari permintaannya, bahwa dirinya hanya ingin membuat janji terlebih dahulu ketika ingin datang ke ruang arena 100 poin untuk bisa belajar lagi dengannya. Tapi tetap saja permintaan Lufan tidak diberikan oleh si wanita senior misterius, dan sembari melambaikan tangannya kepada Lufan, ia berkata bahwa untuk tidak perlu hal tersebut, karena jika ia beruntung, maka akan bertemu lagi di ruang arena untuk mendapatkan poin. Mendapat tanggapan yang demikian, Lufan terdiam sejenak sambil berkata lirih dalam hati, menebak lagi siapa sebenarnya wanita yang ada di hadapannya. Bukan hanya terlihat senior dari penampilannya, tapi juga Lufan hampir saja kalah dalam pertarungannya tadi, dan memuji bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak bisa dibandingkan dengan seorang mahasiswa. Terlintas pikiran dalam benak Lufan, apakah wanita ini adalah seorang guru di Akademi Longdu? Kemudian muncul panel sistem di depan Lufan bertuliskan, ia mendapat tambahan poin senilai 100 dalam pertarungan tersebut. Dengan terkejut, Lufan berpikir apakah wanita senior tadi telah menyerah. Dengan cepat Lufan segera berlari keluar mencari wanita senior ini dengan memanggil-manggilnya. Tergesa-gesa Lufan mencari, menoleh ke kiri dan ke kanan hingga menabrak kerumunan orang yang ada. Tapi Lufan tidak menemukannya. Yang ada di pikirannya tersebut adalah siapa sosok wanita seniornya itu, yang tidak ingin memberitahu identitas, bahkan tidak meminta poin darinya. Namun sayang, Lufan tidak menemukan lagi wanita yang baru saja bertarung dengannya. Di sini Lufan berpikir apa dia baru saja bertemu dengan hantu, karena dia menghilang dengan begitu cepat. Di sisi lain terdengar teriakan memanggil nama Lufan, yang mana itu adalah Bibihan yang meneriaki sambil melambaikan tangan, mengajak untuk segera kembali bersama. Juga terlihat Shinshyu yang berada di dekat Bibihan, bingung dengan apa yang Lufan lakukan dengan berteriak memanggil-manggil saudari senior. Tak hanya putri Shinshyu, Tauzi juga bingung atas kelakuan Lufan. Dengan nada kesal Tauzi berkata, apakah ia membuat masalah dengan saudari senior lagi? Namun tetap saja usahanya mencari ini sia-sia. Tanpa kekecewaan Lufan sembari mendekat ke arah Bibihan dan yang lain berdiri. Sialan, aku tidak bisa menemukannya. Begitulah umpatan lirih hati Lufan. Waktu pun berlalu. Ini adalah hari setelah final ujian mahasiswa baru. Berlatar belakang arena Akademi Longdu, terlihat penonton yang sudah memenuhi tribun tidak sabar melihat pertarungan antara pavilion Jiang Fengyun melawan Lufan.
Terdengar seseorang berkata dengan semangat kepada rekannya di tribun bahwa ini adalah final sesungguhnya, pertarungan antara Lu Fan melawan semua orang yang ada di pavilion Feng Yun. Dan rekannya yang menanggapi, apakah benar Lu Fan akan bisa menghadapi semua orang pavilion Feng Yun sendirian? Dari dekat terlihat pihak penantang yaitu pavilion Feng Yun ini tampak kesal karena Lu Fan yang juga belum menampakkan batang hidungnya di arena pertandingan Akademi Longdu. Jiang Feng Yun sendiri sebagai pemimpin di sini mengatakan dengan nada kesal kenapa Lu Fan belum hadir, dan jika ia tidak bisa menempati janjinya, maka secara pribadi dirinya akan pergi ke kediaman Lu Fan di villa nomor 1 untuk memintanya keluar. Tapi Su Jing di sini mencoba menenangkan Jiang Feng Yun untuk menunggu sebentar lagi karena sudah ada janji yang telah disepakati. Dan tiba-tiba saja dari arah pintu masuk arena tampak bayangan seseorang yang sedang melambaikan tangannya. Su Jing pun berteriak di sini berkata bahwa sepertinya itu Lu Fan yang datang. Segera saja Jiang Feng Yun dan semua anggota pavilion Feng Yun memasang kuda-kuda bertarungnya masing-masing. Juga Su Jing yang menyuruh untuk semuanya bersiap. Tanpa rasa bersalah karena sedikit terlambat, Lu Fan di sini hanya bersikap santai meminta maaf kepada semua orang yang telah menunggunya. Tampak Lu Fan ini datang dengan masih mengunyah sebuah roti dalam mulutnya, mengatakan untuk mari memulainya dengan cepat karena Lu Fan sendiri masih mempunyai banyak urusan yang harus dikerjakan. Sambil melihat jam pada layar ponselnya, Lu Fan berkata kepada diri sendiri bahwa ia datang tepat pada waktunya. Jiang Feng Yun yang melihat kedatangan Lu Fan yang seperti ini lantas berkata dengan nada sinis, apakah dengan caranya datang seperti itu membuatnya jadi lebih menarik? Setelah itu Lu Fan melontarkan sebuah godaan kepada penantangnya ini bahwa walau ia tidak tahu berapa banyak orang yang dimiliki pavilion Feng Yun, ia tidak mempersalahkannya. Dan karena semua telah berkumpul, Lu Fan menyuruh menyerang secara bersama-sama saja. Perkataan Lu Fan barusan sedikit memancing emosi dari anggota pavilion Feng Yun. Tampak sosok besar dengan kepala botak merespon Lu Fan dengan umpatan sembari ingin menyerang, mengatakan apakah dirinya ingin merasakan kematian karena telah berani berkata demikian kepada saudara Jiang Ge. Di sini pun Jiang Feng Yun mencoba mencegah anggotanya tersebut dengan menghalanginya dengan tangan. Tanpa berlama-lama lagi dan bicara omong kosong, Jiang Feng Yun lantas berkata bahwa ia akan bertaruh 7.000 poin dalam pertarungan ini. Mendengar Jiang Feng Yun sudah membicarakan taruhan poin pertarungan, dengan konyol Lu Fan terlihat mencari-cari ID card sembari berkata bahwa ia lupa akan kartu ID-nya. Tapi tak lama setelah itu, ia menemukannya. Saat telah ketemu dan memegang ID card-nya, Lu Fan di sini tidak main-main dalam melakukan taruhan. Tampak mimik wajah dari Lu Fan ini sedikit menyeringai saat dirinya mengatakan bahwa ia akan bertaruh poin sebesar 17.000. Yang mana dalam panel sistem yang muncul itu adalah semua poin yang dimiliki Lu Fan. Saat Lu Fan telah mempertaruhkan semua poinnya tersebut, anggota pavilion Feng Yun di bawah pimpinan Jiang Ge ini sedikit terkejut dan keberatan. Su Jing di sini mencoba memberikan pengertian kepada Jiang Ge bahwa taruhannya begitu berlebihan karena mereka tidak memiliki cukup poin untuk bertaruh. Tapi dengan amarahnya, Jiang Feng Yun di sini berteriak untuk mereka diam dan tidak berisik. Tapi dalam sisi lain, Jiang Feng Yun ini cukup salut kepada Lu Fan yang berani bertaruh poin sebesar itu, dan jika dirinya berhasil memenangkan pertarungan, maka tambahan poin 17.000 setidaknya akan cukup untuk dirinya bertahan hidup di Akademi Longdu selama 3 atau 4 tahun ke depan. Dan kemudian dengan lantang, Jiang Feng Yun berteriak bahwa pavilion Feng Yun mempertaruhkan semua poinnya. Mendengar Jiang Feng Yun membuat keputusan tersebut, anggota yang mengikutinya merespon apakah dengan menggabungkan poin semua anggota cukup untuk bertaruh 17.000 poin dengan Lu Fan. Ada pula yang merespon untuk jangan berpikir yang tidak-tidak. Ketika saudara Jiang Feng Yun sudah mengatakan demikian, maka mereka akan mengikutinya. Su Jing di sini juga menegaskan bahwa untuk anggota pavilion Feng Yun yang lain jangan berisik dan mendengarkan saja perintah dari saudara Jiang Feng Yun. Karena poin taruhannya sudah ditentukan, maka kini tampak Lu Fan yang sedikit melakukan pemanasan dan menyuruh untuk langsung saja pertarungannya dimulai. Di sisi pavilion Feng Yun, Jiang Feng Yun menasehati Su Jing bahwa tampaknya Lu Fan akan mengeluarkan Dragon Pet-nya kali ini, karena tidak ada sedikit pun keraguan saat mempertaruhkan semua poin yang dimiliki.
Terlihat di sini respon Su Jing yang mengiyakan hal tersebut sembari telah bersiap dengan serangannya. Keluar juga energi ungu yang memenuhi tubuh dan tongkat yang ia genggam. Dan kemudian dengan mimik wajah yang menatap Lu Fan tajam, Jiang Ge berteriak untuk semua anggotanya bersiap. Namun Lu Fan menanggapinya hanya dengan santai di sini dengan sedikit tersenyum. Dan saat semua senjata dari masing-masing anggota Pavilion Feng Yun dikeluarkan, pertarungannya pun dimulai. Su Jing di sini mengeluarkan skill bernama Spell Restrain Chain, di mana lantas keluar rantai besar diselimuti energi aura ungu. Dijelaskan juga dalam panel sistem bahwa Spell Restrain Chain ini akan dapat mengekang target yang telah ditentukan sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Tak hanya itu, target yang terkena jeratan rantai ini tidak akan bisa menggunakan skill yang dimiliki dengan durasi selama 5 detik. Kini tampak Lu Fan yang terjerat rantai dari tubuh, tangan, paha maupun kaki dengan jurus yang dimiliki oleh Su Jing ini. Saat dipikir Su Jing ini telah berhasil menjerat Lu Fan dengan rantainya, segera Jiang Ge dan anggota yang lainnya menyerang Lu Fan secara bersamaan. Tapi belum hingga Jiang Ge dan anggotanya berhasil menyerang tubuh Lu Fan yang terkunci, Lu Fan malah berhasil meloloskan diri dengan menghancurkan rantai-rantai yang menjeratnya. Nampak juga ia mengeluarkan senjata pedang andalannya itu. Dan tampak kedua senjata Lu Fan dan Jiang Ge yang saling beradu. Tak hanya menahan tagisan serangan, Lu Fan mengambil kerah baju Jiang Ge ini dan membantingnya ke tanah. Hal ini tentu membuat kehebohan dari arah tribun penonton. Terdengar ada yang kagum bahwa Lu Fan berhasil membuat Jiang Feng Yun terjatuh hanya dengan tangan kosong. Ada pula yang mengatakan apakah Lu Fan memiliki skill penghilang kendali karena teknik jeratan Su Jing dengan rantainya bisa lepas dengan cukup mudah. Tak hanya dari arah tribun penonton yang takjub dan bingung akan kehebatan Lu Fan, anggota Pavilion Feng Yun yang melihat saudaranya Jiang Ge terjatuh pun hanya bisa bengong melihatnya. Tak bisa hanya berdiam diri, Su Jing di sini mengeluarkan teknik keduanya, yaitu Spell Stiffness, mengarahkannya kepada Lu Fan. Dalam panel sistem dituliskan bahwa skill ini dapat membuat kaku tubuh target yang terkena, juga dapat mengurangi kecepatan gerakan dan kecepatan serang sebesar 75% yang berlangsung selama 7 detik. Dan wush, Spell Stiffness dilepas bersama dengan serangan elemen lain dari anggota Pavilion Feng Yun memicu sebuah ledakan yang dahsyat dari tempat Lu Fan berdiri. Tak disangka oleh para hadirin yang melihat pertarungan epik ini bahwa Lu Fan masih sanggup berdiri, tidak terluka sedikit pun. Sembari mencoba berkata dengan menyeringai, apakah ini adalah sang juara pertama dalam ujian mahasiswa baru? Serangannya begitu lemah. Tampak sosok Jiang Ge ini seperti tidak punya harga diri lagi karena Lu Fan menginjak kepalanya. Dalam posisinya tersebut, Jiang Ge sedikit kesal karena teknik Su Jing barusan tidak berefek apapun kepada Lu Fan dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada spellnya tersebut. Su Jing yang di sini malah sedikit ketakutan, itu bisa dilihat dari tongkat sihir yang ia pegang gemetaran. Melihat sikap Jiang Ge yang begitu keras kepada anggotanya, Lu Fan di sini mencoba menjelaskan bahwa Su Jing tidak memiliki kesalahan, itu karena dirinya memiliki beberapa bonus skill Dragon Pet. Ternyata Lu Fan barusan mengaktifkan skill Bloodline kontraknya yang dapat memberi 10% bonus atribut kepada Dragon Masternya. Dengan melirik ke arah Jiang Ge, Lu Fan menjelaskan lagi bahwa atributnya sangatlah tinggi, sehingga serangan lemah tidak akan berefek pada dirinya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jiang Ge dalam posisinya kesal karena Lu Fan yang sombong, dan dia kemudian mencoba menutup matanya dengan syal yang ia ikatkan pada kepalanya itu. Lantas terlihat Jiang Ge ini mengeluarkan teknik yang sama saat waktu latihan dengan kedua rekannya di ruang arena VIP, di mana dirinya menjadi banyak dipenuhi aura merah yang menyelimuti badannya. Di sisi anggota Pavilion Feng Yun melihat Jiang Ge mengeluarkan teknik bayangan, mereka cukup bersemangat dan senang karena kini Lu Fan tidak akan bisa berbuat banyak, semuanya telah berakhir. Tapi berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Jiang Feng Yun, ia merasa bahwa tekniknya yang mana merupakan skill terbaik yang dimiliki tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Lu Fan karena tingginya perbedaan atribut yang dimiliki antara keduanya. Setelah itu Lu Fan mengangkat tangannya di mana kobaran api cukup besar keluar. Di sini Lu Fan mengatakan sesuatu kepada Jiang Ge
bahwa sebenarnya gerakannya itu cukuplah keren, dan karena ia adalah orang pertama dalam ujian mahasiswa baru, maka Lufan meminta izin untuk menunjukkan apa yang belum pernah dilihat oleh Tianzi sebelumnya. Tidak mengerti atas apa yang diucapkan Lufan, Jiang Ge di sini meresponnya dengan mengatakan, "Apa maksudmu berkata seperti itu? Apa kau akan memanggil?" Belum hingga Jiang Ge ini menyelesaikan perkataannya, telah muncul sang destroyer Black Dragon Xiaoye muncul dalam kobaran api tersebut. Dari api yang berkorbar ini, mengempas sejumlah bayangan dari skill yang dimiliki oleh Jiang Fengyun. Atas kemunculan naga ini, anggota Pavilion Fengyun tampak ketar-ketir menghadapinya. Jangankan anggota Fengyun yang ada di dalam arena, dari arah tribun penonton juga tak kalah heboh. Terdengar teriakan bahwa Dragon Pet Lufan saking besarnya hingga menutupi sinar matahari, membuat arena pertandingan gelap. Ada yang mengatakan bahwa ada anggota dari Pavilion Fengyun melarikan diri dan menyarankan bahwa mereka lari juga. Terlihat bagaimana kepanikan terjadi sekarang di sisi anggota Pavilion Fengyun. Tapi ada satu orang yang malah mengabadikan momen langka kemunculan naga ini dengan ponselnya. Terlihat bagaimana saat Jiang Ge ini membuka penutup matanya, ia hanya bisa bengong melihat Xiaoye. Berkata lirih dalam hati bahwa ini adalah naga legendaris yang sangat berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Tianzi. Su Jing dari arah belakang Lufan mencoba menyadarkan Jiang Ge dengan berteriak untuknya segera melarikan diri. Tak hanya sampai situ, Lufan meminta kepada Jiang Fengyun yang masih terdiam itu untuk jangan tumbang terlebih dahulu, karena serangan balik darinya akan segera datang. Yang kemudian di sini Xiaoye mengeluarkan auman kerasnya, di mana dalam panel sistem dijelaskan bahwa Xiaoye menggunakan skill Pressure Force, yang dengan skill ini dapat membuat tekanan kepada orang yang mendengarnya menyebabkan efek ketakutan. Kemudian orang-orang dari anggota Pavilion Fengyun yang mencoba lari ini tampak tidak tahan hingga menutup kuping sembari memohon ampun kepada Lufan dan sang naganya. Terdengar di sini juga masih ada salah satu anggota dari Pavilion Fengyun yang meminta bantuan dari Jiang Ge. Namun dalam sakit menahan tekanan Pressure Force, Jiang Ge merespon dalam hati apa dirinya sedang bercanda. Bagaimana bisa ia menang melawannya? Saat Pressure Force telah selesai, Jiang Ge sudah tak mampu lagi berdiri. Tubuhnya jatuh tersungkur ke depan. Sembari mengeluarkan ID card mahasiswanya, Lufan tersenyum kecil di hadapan Jiang Ge yang sudah tidak berdaya. Bertanya sekarang apakah dirinya tahu siapa si nomor 1 itu sebenarnya. Bersamaan dalam panel sistem, Lufan mendapatkan tambahan poin sebesar 12.941 dan berkata bahwa ia akan menerima semua poin yang dimiliki Pavilion Fengyunnya itu. Momen lucu juga tampak saat anggota Pavilion Fengyun dalam keadaan setengah sadar masih mencoba merekam apa yang terjadi antara Lufan dan sang naga. Di rekaman itu, Lufan berkata kepada Xiaoye bahwa kini misinya telah berhasil dan menyuruh untuk segera kembali, karena masih ada hal penting yang harus dilakukan. Setelah itu, Xin berpindah kembali ke ruang poin Akademi Longdu. Terlihat Lufan sedang menerima sebuah telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Xin Xiu. Dalam teleponnya, Putri Xin Xiu mengatakan bahwa ia akan pergi untuk menyemangati Lufan jika tidak ada kelas dan menanyakan bagaimana keadaannya sekarang. Lufan menjawabnya dengan sedikit bersemangat bahwa ia tidak terluka dan mendapatkan banyak poin. Ia akan membagikan poin tersebut ketika pulang nanti. Kemudian Lufan pun izin menutup teleponnya dan membicarakan ini lagi nanti. Tak lama saat telah menutup telepon dari Putri Xin Xiu, muncul dari pintu ruang arena 100 wanita senior misterius lagi, membuat Lufan sangat senang mengatakan bahwa dirinya benar-benar datang. Dengan senyum kecil di wajah, wanita misterius ini merespon bahwa hari ini dia agak sedikit gabut dan bertanya kepada Lufan bahwa semoga Lufan tidak hanya sedang menunggu. Yang lantas Lufan respon bahwa itu semua benar. Lufan mengatakan bahwa tidak ada gunanya melakukan pertarungan dengan orang lain karena hanya seniornya ini dirinya bisa belajar. Kemudian Lufan mengatakan sesuatu yang sedikit membuat si wanita senior misterius ini terdiam kala ia mengatakan bahwa levelnya sudah berada di atas 70 dan itu berarti dirinya bukanlah seorang senior. Ternyata di sini kita diperlihatkan bahwa ruang arena Akademi Longdu yang dimasuki Lufan ini memiliki level yang tidak sembarang orang bisa memasukinya.
di mana terlihat dalam monitor pintu masuk poin tambahan 100 jika berhasil dan level yang mampu untuk masuk adalah 70 sedang digunakan. Baiklah, segini dulu video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton video Mimin sampai akhir, dan Mimin minta maaf jika ada salah kata atau pengucapan dalam video. Mimin akhiri, sampai jumpa.